Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Kinsey Alvernia, Lupi Sugianto, Nadia Yuniarning Tias, dan Nadia Azahra akan menjelaskan tentang konsep Islam tentang lingkungan. Sebagai makhluk hidup yang tinggal di bumi dan hidup berdampingan dengan alam, maka kita sebagai manusia harus bisa menjaga lingkungan karena lingkungan ini telah memberikan kehidupan kepada kita seperti hewan dan tumbuhan yang menjadikan makanan sehari-hari. Manusia diangkat oleh Allah sebagai khalifah, kekhalifahan yang menuntut manusia agar selalu memelihara, membimbing, dan mengarahkan segala sesuatu dalam mencapai maksud dan tujuan penciptaannya. Dengan kedudukannya sebagai manusia diberi tanggung jawab, yaitu diserahi bumi dengan segala isinya dan tidak boleh diabaikan pula, melainkan harus melestarikannya. Artinya, hendaklah menjaga keseimbangan ekologi dan hindari pencemaran dan dimanfaatkan alam itu dengan sehemat mungkin. Bumi ini bukanlah warisan nenek moyang segelintir orang, melainkan pinjaman dari anak cucu. Karena ini peminjaman maka mereka harus pandai dan adil, tidak ceroboh supaya barang pinjaman ini dapat dikembalikan sesuai aslinya, atau mungkin lebih baik lagi. Kedudukan alam dan lingkungan menurut Islam. Al-Quran menyebutkan banyak teori tentang kebenaran seluruh kejadian di alam semesta ini yang sudah tertera di Al-Quran. Tentang apa saja hakikat alam semesta dan beberapa tempat yang ada di alam semesta itu ada pada surat-surat Al-Quran, lalu menjelaskan bahwa alam itu adalah langit dan bumi. Jagat raya ini adalah susunan unsur-unsur yang berada dalam perbentangan yang mencakup hukum-hukum alamiah. Selanjutnya, kedudukan alam dan lingkungan menurut Islam, sehingga alam semesta yang berada di dalam Al-Quran itu sebagai perbentangan dan unsur-unsur itu mempunyai ketertarikan. Jadi, alam semesta haruslah dipahami sebagai wujud dari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab alam semesta dan seluruh isinya tidak ada tanpa keberadaan Allah yang Maha Esa. Seperti beberapa ayat yang ada ini, yaitu Allah adalah pemilik mutlak dari alam semesta dan penguasa alam semesta serta pemeliharanya yang Maha Pengasih. Surat Al-Baqarah ayat pertama sampai 3. Yang kedua, segala sesuatu termasuk langit dan bumi merupakan ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Surat Ibrahim ayat 11. Antara alam semesta dan makhluk hidup dan Allah mempunyai ketertarikan erat. Dan bahkan meskipun mempunyai hukumnya sendiri, ciptaannya bergantung pada penciptanya yang tak terhingga dan mutlak. Di dalam hal melestarikan alam semesta beserta isinya, tidak hanya dilakukan secara lahiriah saja, melainkan dari kesadaran manusia itu sendiri yang tidak lepas dari keimanan. Kita juga sebagai umat manusia mempunyai tugas untuk melestarikan alam semesta. Prinsip dalam melestarikannya yaitu: pertama, sikap hormat terhadap alam. Kedua, prinsip tanggung jawab. Ketiga, solidaritas kosmis. Keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Selanjutnya, kebanyakan semua kerusakan atau pencemaran lingkungan di dunia ini disebabkan karena ulah tangan manusia. Maka dalam hal pelestarian ini haruslah diingat hal-hal diantaranya adalah penebangan pohon di hutan secara liar. Terkadang ada yang membakar hutan untuk membuat lahan pohon yang ditebang pun tidak ditanam kembali, sehingga berdampak kepada terjadinya banjir karena kurang adanya resapan air yang ada, erosi, tanah longsor, dan sebagainya. Kerusakan lingkungan dan dampak-dampaknya. Pengertian dari kerusakan lingkungan itu sendiri adalah tindakan yang menimbulkan suatu perubahan langsung maupun tidak langsung terhadap sifat hayati atau fisik seperti hilangnya sumber daya air, tanah, udara, atau kerusakan ekosistem serta punahnya fauna liar yang mengakibatkan lingkungan menjadi tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Setiap bencana atau kerusakan pasti memiliki dampak yang sangat besar bagi manusia, baik pada bidang sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Jadi, apabila terjadi kerusakan lingkungan, maka akan sangat berpengaruh pula terhadap keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Faktor penyebab kerusakan lingkungan. Faktor penyebab kerusakan lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu faktor alam dan faktor manusia.
Faktor alam yaitu kerusakan lingkungan yang disebabkan karena faktor alam itu sendiri. Misalnya, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lainnya. Sedangkan faktor manusia adalah kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia itu sendiri atau ulah manusia, seperti membuang sampah sembarangan, penebangan secara liar yang menyebabkan adanya pemanasan global, pencemaran, dan lainnya. Elemen-elemen konservasi lingkungan dalam agama. Konservasi lingkungan hidup merupakan suatu perlindungan dalam lingkungan agar lingkungan itu sendiri terhindar dari kerusakan akibat dari pemakaian yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Elemen-elemen konservasi lingkungan juga merupakan bagian integral upaya untuk melihat banyak tantangan dan peluang untuk mengubah ilmu pengetahuan menjadi sebuah kebijakan publik, seperti yang diungkapkan Fred Kardon pada tahun 2009. Konservasi alam juga sebenarnya sudah ada sejak 252 sebelum Masehi, yaitu di India saat dipimpin oleh Raja Asoka yang secara resmi mengumumkan perlindungan satwa, ikan, dan hutan. Selanjutnya saya akan membacakan beberapa elemen dari konservasi lingkungan antara lain yang pertama hutan konservasi, yang kedua cagar alam, yang ketiga suaka marga satwa, yang keempat taman nasional, yang kelima taman hutan raya, yang keenam taman wisata alam, dan yang terakhir taman dalam konservasi lingkungan yaitu kesadaran dari manusia itu sendiri untuk peduli terhadap lingkungan. Dengan begitu kita turut menjaga keseimbangan alam atau lingkungan sekitar. Sebagai umat muslim, kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta rahmatnya kepada seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi beserta isinya seperti air, udara, tanah, pohon, dan lain sebagainya yang dapat kita jadikan sebagai sumber kehidupan dan dapat dijadikan sebagai tempat tinggal. Dan Allah Subhanahu wa taala pula yang telah melengkapi akal dan pikiran kepada kita semua agar kita dapat berpikir dan mengembang peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan kita di bumi ini. Nah, beberapa peranan yang dapat kita lakukan itu yaitu penghijauan dan reboisasi, mengurangi penggunaan kertas, tidak menggunakan air secara berlebihan, menjaga kesuburan tanah, menjaga flora dan fauna, dan yang terakhir melakukan pengolahan limbah. Selanjutnya, kesimpulan. Proses penciptaan alam semesta di dalam Al-Quran terdapat salah satu ayat yang menjelaskan prosesnya seperti di surat As-Sajdah ayat 4 yang artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Di dalam hal melestarikan alam semesta beserta isinya tidak hanya dilakukan secara lahiriah saja, melainkan dari kesadaran manusianya itu sendiri yang tidak lepas dari keimanan. Kita juga sebagai umat manusia mempunyai tugas untuk melestarikan alam semesta. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.